Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bunda Novi akan memaparkan mengenai manajemen desain lingkungan PAUD yang terkait dengan 1. Pengertian manajemen desain lingkungan PAUD. Yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan PAUD. Yang ketiga, jenis-jenis pengelolaan lingkungan PAUD. Yang keempat, yaitu fungsi manajemen pendidikan PAUD. Manajemen desain lingkungan PAUD adalah penataan atau set plan tampilan indoor maupun outdoor PAUD dengan kegiatan mendesain penampilan ruang indoor maupun outdoor yang sesuai dengan perkembangan anak didik, baik perkembangan fisik motorik, sosial emosional, bahasa, seni, dan lain sebagainya. Prinsip pengelolaan lingkungan PAUD. Yang pertama, keserasian. Yang kedua, yaitu keindahan. Yang ketiga, yaitu keseimbangan. Keempat, tata artistik. Kelima, keamanan. Keenam, nilai ekonomis. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kesetupadan. Dari ketujuh prinsip tersebut, yaitu bertujuan untuk menciptakan lingkungan outdoor maupun indoor yang aman, ceria, asri, dan nyaman. Jenis pengelolaan lingkungan PAUD. Pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam yang di sini yang dimaksud adalah kegiatan sentra alam yang memperkenalkan anak pada lingkungan alam atau alam semesta. Kedua, lingkungan sosial. Di sini yang dimaksud lingkungan sosial yaitu kegiatan bermain peran atau kegiatan persiapan dengan melatih anak untuk bersosialisasi kepada teman-temannya, memperkenalkan anak dengan peran-peran seperti dokter, guru, dan pilot. Ketiga, lingkungan budaya. Lingkungan budaya yang dimaksud di sini adalah memperkenalkan anak dengan kebudayaan Indonesia, yaitu melalui tari-tarian, terus nyanyian, dan juga rumah adat yang ada di Indonesia seperti rumah Jawa Tengah yaitu Joglo. Fungsi manajemen pendidikan PAUD. Pertama, perencanaan, yaitu merencanakan atau menyusun kegiatan kelembagaan PAUD seperti visi misi, fungsi organisasi yang harus direncanakan baik itu oleh kepala sekolah maupun guru. Kedua, pengorganisasian, yaitu melakukan kegiatan dengan membagi atau kerjasama baik itu guru maupun kepala sekolah dan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Ketiga, penggerakan, yaitu melakukan atau melaksanakan hasil dari perencanaan dan pengorganisasian. Keempat, pengawasan. Pengawasan di sini yang dimaksud adalah mengkontrol atau mengevaluasi semua komponen kelembagaan PAUD dalam merealisasikan program-program pembelajaran. Selanjutnya yaitu optimalisasi pemanfaatan lingkungan RA. Seperti yang diketahui, lingkungan itu ada dua, yaitu indoor dan outdoor. Yang pertama akan membahas mengenai pemanfaatan lingkungan indoor. Yang pertama ada perpustakaan anak. Tentu saja perpustakaan di sini berbeda dengan perpustakaan yang ada pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Perpustakaan anak ini didesain lebih full color, banyak gambar serta sedikit tulisan. Perpustakaan anak ini dapat menstimulasi minat baca anak, serta sebagai sarana pengenalan terhadap kesiapan membaca, menulis, dan menghitung. Dengan menstimulasi minat baca anak ini, ditekankan pada kemampuan berkomunikasi dan perkembangan linguistik anak. Yang kedua, ada laboratorium IT untuk anak. Laboratorium IT ini tentu saja berbeda dengan laboratorium yang besar yang lainnya. Di sini hanya cukup diisi dengan beberapa unit komputer dan alat-alat komunikasi seperti handphone atau telepon. Dalam laboratorium IT ini dapat diisi dengan video games yang edukatif. Tentunya hal itu memiliki dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positifnya yaitu anak dapat bereaksi secara cepat melalui koordinasi mata dan tangan sehingga menghasilkan reaksi berupa menekan tombol. Sedangkan dampak negatifnya yaitu anak akan cenderung lebih individualis atau pasif karena anak kurang berinteraksi dengan teman-teman di lingkungannya. Yang ketiga yaitu sarana musik dan suara. Musik dapat menginspirasi respon yang menyenangkan untuk berirama dan bersuara. Sentra musik merupakan lingkungan di mana anak-anak dapat mencoba bunyi saat menciptakan musiknya sendiri. Tujuan belajar dari sentra musik ini sendiri yaitu untuk mengeksplor bunyi yang dihasilkan dari objek atau alat yang berbeda. Kemudian juga menikmati membuat musik dan berpartisipasi dalam kegiatan musik. Kemudian mempertinggi konsep diri mereka ketika mereka belajar mengekspresikan perasaannya dengan cara-cara yang baru. Yang keempat ada sentra menulis. Pada sentra ini, anak diberi kesempatan untuk berkomunikasi melalui tulisan. Tujuan belajar anak dalam sentra menulis ini yaitu mendorong anak untuk mengkomunikasikan ide dalam bentuk tulisan. Kemudian juga belajar pentingnya menulis sebagai sarana komunikasi. Kemudian juga dapat menghargai tulisan orang lain. Kemudian berlanjut kepada pembahasan mengenai pemanfaatan lingkungan outdoor. Yang pertama ada area bermain menggunakan peralatan. Tentu saja seluruh lembaga PAUD memiliki halaman yang luas untuk alat-alat bermain. Nah, alat-alat bermain ini didesain sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Nah, alat-alat bermain itu dapat berupa balok keseimbangan, jaring untuk area mendaki, ayunan, perosotan, dan piringan putar. Yang kedua, ada area berkendara. Mungkin hanya sedikit lembaga PAUD yang menyediakan lahan untuk area berkendara. Nah, di sini akan lebih optimal ketika lembaga PAUD tersebut menyediakan lahan untuk area-area yang lain selain area bermain dengan peralatan. Nah, salah satunya ini area berkendara. Bermain mengendarai dapat mengembangkan motorik kasar anak seperti keseimbangan dan koordinasi. Selain itu, dalam area bermain juga dapat memperkenalkan sarana yang lain seperti pom bensin mini, rumah sakit seperti ambulan atau ruang IGD, serta ruangan-ruangan di rumah sakit, kemudian pemadam kebakaran dan lain-lain. Dan yang terakhir ada area berkebun. Belajar dari buku-buku mengenai tumbuhan hidup merupakan hal menarik bagi anak. Namun akan lebih menarik ketika anak melihat dan mempraktekannya secara langsung untuk mengeksplor pengetahuan sainsnya. Dengan adanya area berkebun ini, anak dapat belajar menanam bunga-bunga ataupun menanam sayuran. Alat-alat yang digunakan dalam area berkebun ini yaitu seperti gerobak tangan, kantong plastik yang bersih dan kotor, kemudian benih atau biji-bijian yang akan ditanam, fasilitas air, dan tali atau kayu untuk tanda jalan. Melalui kegiatan berkebun ini, anak akan dilatih mempunyai sikap tanggung jawab dan mengasihi alam, karena anak dapat mengenal secara langsung akibat dari perbuatannya. Mungkin sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.